Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun masih dilakukan secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Baik anak-anakku yang berbahagia, marilah sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, baik, mari kita masuk pada materi berikutnya. Pada kali ini kita akan masuk pada bab 7, yaitu mengenai biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan peta konsep pembelajaran yang akan kita pelajari. Berbicara mengenai organisasi Islam di Indonesia ini, tentu kita tidak asing lagi dengan dua organisasi Islam besar. Yang pertama yaitu organisasi Muhammadiyah, yang kedua organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, siapakah tokoh dibalik pendiri dua organisasi Islam ini? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai organisasi Muhammadiyah. Nah, siapakah pendiri organisasi tersebut? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu ini tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, kapan beliau dilahirkan? Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Desa Kauman, Yogyakarta. Tepatnya kalau anak-anak pernah ke alun-alun utara Jogja, nah itu ada di sebelah baratnya. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1869. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar, yang beliau ini merupakan seorang imam masjid besar Kauman milik Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya bernama Nyai Siti Aminah binti Haji Ibrahim, putri dari penghulu Kesultanan Yogyakarta. Beliau wafat di usia 54 tahun, yang kemudian dimakamkan di Makam Karangkajen, Yogyakarta pada tahun 1923. Berikutnya kita akan mengetahui silsilah nasab atau jalur keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Tepatnya ketika silsilah itu diurutkan ke atas sebagai berikut: Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadho bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman atau dikenal dengan Ki Ageng Bipit.
bin Maulana Muhammad Fathullah yang dikenal dengan Sunan Prapen, bin Maulana Ainul Yakin, bin Maulana Ishaq, bin Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita ketahui bersama bahwa Maulana Malik Ibrahim ini silsilah ke atas, ketika kita tarik jalurnya, ini masih merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa dikenal dengan Ahlul Bait. Berikutnya kita akan ketahui sejarah rihlah ilmiah atau menuntut ilmu beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil mendapat pendidikan dari ayahnya langsung, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Selepas dari Kiai Haji Abu Bakar ini, beliau muda juga menimba ilmu ke banyak kiai atau ulama. Di antaranya yang pertama ada Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Beliau di situ belajar ilmu fikih. Nah, disinilah beliau juga nantinya bersama-sama nyantri kepada Kiai Soleh Darat Semarang bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita tahu merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi mereka berdua yang kelak ini mendirikan dua organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ini sama-sama pernah bertemu nyantri di Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah juga berguru kepada Kiai Haji Muksin. Di sini beliau belajar ilmu nahwu sorof atau gramatikal bahasa Arab. Kemudian beliau juga pernah belajar kepada Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satto. Di situ beliau belajar ulumul Qur'an. Sebagai tambahan, di usia beliau yang masih relatif muda, beliau pada umur 15 tahun pergi haji ke Mekah dan menetap di sana kurang lebih selama 5 tahun untuk mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Di sana beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari, yang ini lagi-lagi di Mekah ini juga beliau bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyantri kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari. Dari sini pula beliau banyak berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharuan dalam dunia Islam. Seperti kita ketahui ada Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Abdani, dan Ibnu Taimiyah. Yang dari interaksi ulama-ulama ini kemudian nantinya membekali beliau ketika mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah yang bercorak Islam modernis. Oke, yang terakhir kita akan mengetahui peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya satu, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, kapan Muhammadiyah ini didirikan? Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan tersebut baru dikabulkan pada tahun 1914
melalui surat keputusan pemerintah nomor 81 tertanggal 22 Agustus tahun 1914, 2 tahun itu. Tujuan organisasi Muhammadiyah didirikan untuk mewujudkan cita-cita pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan ajaran agama Islam. Sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa organisasi Muhammadiyah bukan organisasi politik, melainkan organisasi yang bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Nah, itu sekelumit mengenai berdirinya organisasi Muhammadiyah. Peran yang kedua, beliau ini menjadi pelopor kebangkitan umat Islam. Maksudnya seperti apa? Artinya kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah, karena kita tahu pada saat itu masih era penjajahan. Yang tentu ini Kiai Haji Ahmad Dahlan memotivasi masyarakat pada saat itu terus belajar dan berbuat agar tidak menjadi bangsa yang terjajah. Baik, itu sekelumit mengenai biografi daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk biografi pendiri Nahdlatul Ulama akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.